Bitcoin turun dari 90.000 ke 60.000 hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Jika kalian mengira alasan dibaliknya adalah Epstein Files atau Jane Street Manipulation, kalian melewatkan hal yang jauh lebih besar lagi. Lalu, apakah sekarang merupakan waktu yang tepat untuk mulai cicil beli? Atau sabar dulu karena kita masih berpotensi melihat penurunan lagi? Kita akan bahas semua hal itu di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan info yang faktual, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau nggak suka ya dislike aja. Supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Buat teman-teman viewer muslim di sini, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadahnya lancar dan pahalanya berlimpah. Oh iya, Cuan Kripto ini juga ada grup Telegram dan membership ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk market ya. Video-video member ini semuanya itu tersedia di grup, saya lebih sering update untuk member ya. Dan bagi yang berminat join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan. Recehan deh, jauh lebih murah daripada beli takjil. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari harga Bitcoin nih yang mulai dump sejak awal Februari. Ada beberapa yang beranggapan itu awalnya karena Epstein Files, lalu selanjutnya karena Wintermute, lalu AI, lalu Trump, lalu Jamie Dimon, lalu Arab, lalu CZ, lalu China, lalu anaknya Trump, 6.5 hours later. lalu sekarang Jane Street. Kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya itu cuma alasan aja ya. Secara alamiah, manusia itu memang mencari alasan terhadap suatu kejadian tertentu. Dulu juga saya pernah berpikir demikian. Setelah saya belajar lebih dalam tentang market, apapun itu bisa terjadi di market. Akan sia-sia jika kalian mencari alasan kenapa market naik ataupun turun. Apalagi kalau kalian sampai menyalahkan suatu kejadian karena akun kalian hancur. Itu hanya bentuk denial kalau kita itu nggak mampu. Harga Bitcoin bergerak karena ada salah satu sisi lebih dominan antara buyer dan seller. Jadi ketika dorongan dari buyer lebih banyak membuat harganya naik, dan dorongan dari seller lebih banyak membuat harganya turun. Itu sepenuhnya benar beberapa tahun lalu. Saat ini Bitcoin nggak bergerak sesimpel itu. Sejak institusi ambil bagian 2 tahun ke belakang, Bitcoin ditradingkan seperti market Wall Street. Saya akan jelaskan dengan cara paling mudah, jadi perhatikan ya. Supply maksimal Bitcoin tetap 21 juta, itu nggak berubah. Yang paling berbeda adalah Wall Street bisa membuat paper Bitcoin. Artinya, orang udah bisa berspekulasi dengan Bitcoin tanpa membeli Bitcoinnya langsung. Caranya bisa melalui futures, lalu Bitcoin option, ETF, dan juga beberapa banking products. Coba bayangkan ya, satu real Bitcoin yang ada di custodian, tapi dengan satu Bitcoin tersebut, ada beberapa orang yang berspekulasi di atasnya. Jadi marketnya dengan tanda kutip, supply Bitcoin itu jauh lebih besar. Walaupun total koinnya hanya 21 juta keping. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena ketika harga sudah dikontrol oleh paper Bitcoin, yaitu ETF, option, futures, dan produk banking yang menggunakan Bitcoin, scarcity-nya atau kelangkaan Bitcoin itu jadi nggak berpengaruh dalam jangka pendek. Perlu digarisbawahi itu, jangka pendek. Jadi, harga lebih banyak bergerak itu karena leverage, liquidation, dan juga hedging. Itulah alasannya kenapa sometimes kalian ngelihat Bitcoin saat pumping, nggak lama setelahnya itu didumping atau sebaliknya. Itu bukan karena si retail, tapi karena kebanyakan yang terjadi adalah leverage trader terlikuidasi. Jadi apa poin pentingnya di sini? Jika kalian trading dalam jangka pendek, jangan cuma ngelihat dari segi news dan sentimen ya. Perhatikan juga open interest, lalu leverage, lalu liquidation zone, dan juga funding rates. Dan jika kalian trading atau holding long term, langkah terbaiknya adalah self-custody. Simpan sendiri di wallet, karena kalau kalian holding di exchange, bisa jadi kalian jadi bagian dari leverage system yang saya jelaskan tadi. Blockchain memang memberi fasilitas transparansi, hanya saja kita nggak tahu sejauh mana transparansi tersebut. Kita kan udah beberapa kali dikasih contoh ya, ada exchange yang menggunakan koin nasabah atau dana nasabah yang tidak semestinya, seperti di kasus FTX dan juga Binance. Jadi gitu ya, kalau mau lebih detail tanya-tanya tentang trading plan, koin apa yang saya beli, di harga berapa dan kapan saya masuk marketnya, itu tersedia di grup. Yang mau join ke grup nanti di akhir video dijelasin. Sekarang kita ke teknikal deh. Sebelum kita masuk ke teknikal, bagi yang ngerasa videonya terbantu, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepetan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka ya dislike aja,
supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Lanjut kita ke teknikal. Pertama itu kita ngelihat dari liquidation map. Dari liquidation map antara long dan short liquidationnya dengan persentase pergerakan harga yang sama itu nggak terlalu jauh beda ya. Kalau kita ngelihat dari liquidation heat map, ini lebih banyak di atas. Harga memang cenderung tertarik ke arah yang terdapat banyak liquidation atau liquidity. Saat ini berada di kisaran 66.500 dan di atasnya sedikit ada 68.300-an. Berikutnya kalau kita ngelihat dari funding rates. Dilihat dari funding rates, sentimen dan posisi trader itu lebih condong ke short ya. Jadi para short seller ini bayar funding rates-nya tiap 8 jam. Yang masuk dengan posisi long itu dibayar. Dilihat dari angkanya ini nggak terlalu ekstrim, jadi bisa dikatakan masih normal atau netral aja. Hanya sedikit lebih banyak di posisi short. Lanjut ke teknikalnya Bitcoin. Di update bulan lalu, kayaknya lama banget ya saya update-nya ya. Kita udah ngebahas tuh potensi pergerakannya Bitcoin. Sebelum kita ngeliat DAM dari 90.000 ke 60.000 pun, kita udah ngebahas potensi pergerakannya itu masih turun. Ekspektasi saya sebelumnya itu Bitcoin bergerak perlahan menyelesaikan wave 5. Namun yang terjadi adalah Bitcoin itu langsung turun dengan cenderung cepat dan saat ini terkonsolidasi. Jadi kalau kita update pergerakan elite wave count-nya, kemungkinan besar Bitcoin itu masih berada di wave 4. Yang artinya kita masih berpotensi ada satu penurunan terakhir lagi nih. Sebelum nantinya ada recovery naik. Kalau kita ngeliat dari gambaran besar Bitcoin, struktur all time high di 2021 dan awal 2024 ini udah di break. Selama 6 minggu belakangan closing candle weekly Bitcoin itu masih merah. Seller ini masih in control. Reaksi dari buyer ini bahkan masih minim banget, belum kelihatan ada candle hijaunya nih. Kalau kita buka support Bitcoin jangka panjang, Bitcoin ini masih belum nge-visit 200 weekly moving average. 200 weekly moving average ini bisa bertindak sebagai support atau resistance dinamis. Harga Bitcoin saat ini nggak terlalu jauh sampai ke area support tersebut, sekitar 10%-an lagi. Dan kalau kita tarik secara gambaran besar, 200 weekly moving average-nya itu juga bertepatan dekat dengan Fibonacci 61,8%. Ditambah lagi kalau kita tarik garis support trendline, itu juga tertumpuk di kisaran area sini. Saat ini tuh berada di kisaran 57.700-an. Bisa dibilang level tersebut itu tertumpuk banyak level support. Apakah area tersebut akan menjadi bottomnya Bitcoin? Jawabannya belum tentu. Nggak ada yang namanya kepastian di market. Maka dari itu tugas kita sebagai trader atau investor adalah melihat profil resikonya. Kira-kira kalau kita masuk dari area tersebut, resikonya seberapa besar sih? Dan potensi rewardnya seberapa banyak? Sebelum masuk market, tugas kita hanya seperti itu kok. Nggak perlu diribetin dengan banyak hal. Dan bijaknya juga jangan disibukkan dengan berita ya. Berita itu bisa dibuat. Dan sifatnya itu hanya menggembor-gemborkan yang sudah terjadi, artinya sudah lewat. Perlu diketahui juga saat proses pembentukan bottom itu biasanya harga itu agak overshoot ya. Turun sedikit di bawah area supportnya. Contohnya itu seperti di tahun 2022 ini. Dan biasa yang terjadi sebelum market bottom, itu terjadi kapitulasi. Kalau kita ngeliat dari sentimen NUPL yang bisa menggambarkan fase sentimen market ya. Saat ini masih belum masuk ke fase kapitulasi nih. Sekarang masih berada di fase hope atau fear. Hanya tinggal sedikit lagi masuk ke fase kapitulasi. Lalu kalau kita ngelihat sentimen di sosial media, percakapan tentang Bitcoin, sentimennya itu berada di extreme bearish nih. Begitupun dengan fear and greed index. Sudah sebulan berlalu fasenya itu masih di fear dan extreme fear ya. Ngelihat sentimen market dan keadaan struktur market seperti ini, seharusnya kita nggak jauh dari fase kapitulasi nih. Setelah fase kapitulasi selesai, saya cukup yakin akan terjadi bounce atau rebound yang cukup kencang ya. Di weekly momentum ini juga udah masuk ke oversold. Kemungkinan besar beberapa minggu ke depan setelah fase penurunan terakhirnya terjadi, bagi kalian yang belum sempat exit, mungkin dikasih kesempatan tuh untuk membangun portfolio dengan lebih baik lagi. Dan kalau kita ngelihat ke daily time frame, kenaikan 3 hari lalu itu ke-reject oleh 21 exponential moving average, dan itu menandakan seller masih pegang kendali. Ditambah lagi Bitcoin ini membentuk triangle pattern nih. Triangle pattern itu jarang sekali membuat reversal ya. Kebanyakan yang terjadi saat terbentuk triangle pattern itu merupakan pattern continuation atau konsolidasi sementara sebelum lanjut mengikuti trending sebelumnya. Trending sebelumnya yang kita lihat di sini adalah trending turun ya. Konsolidasi di triangle pattern ini juga hanya untuk mereset indikator momentum kembali ke netral lagi sebelum lanjut turun. Jadi nanti jangan kaget ya kalau kita ngelihat ada penurunan lagi di Bitcoin. Dan baiknya jangan menyalahkan berita. Semua itu
Itu nggak ada kaitannya dan nggak ada masalah. Yang salah itu adalah diri kita sendiri, kenapa kita nggak mampu untuk memanage resiko. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya kalau merasa terbantu, supaya kita juga lebih rajin untuk bikin update. Dan untuk dapat update terdepan tentang pergerakan harga, koin apa, dan di harga berapa saya masuk marketnya, itu tersedia di grup. Di grup kita nggak bahas ada banyak koin ya. Kalian juga bisa tanya jawab seputar kripto sama saya. Ini grup berbayar tapi murah banget. Recehan deh. Nggak sampai juta-jutaan kok. Lebih murah join ke grup daripada beli takjil per harinya. Mau langsung lewat membership YouTube itu juga bisa, tapi lebih mahal kena pajak. Kalau mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.